Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali membahas beberapa emiten yang di-request oleh teman-teman di grup ya. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan teman-teman semua. Langsung saja kita membahas saham Konglo terlebih dahulu, ada BRPT. BRPT pada perdagangan kemarin menguat 1,34%. Ini kita coba cek dulu teknikalnya seperti apa ya. Secara teknikal daily BRPT masih terlihat aman-aman saja ya. Yang penting dia itu tidak menembus 720 atau 715 di garis warna kuning. Selama dia masih di atas garis kuning ini, ya BRPT masih aman-aman saja. Dengan target kenaikan dia bisa ke 800 kembali. Namun itu memang cukup berat ya jika diharapkan untuk saat dekat ini gitu. Itu cukup berat sebuah perusahaan BRPT yang geraknya itu enggak ugal-ugalan, jadi cukup berat ya. Namun jika kita cek secara technical weekly-nya, BRPT terlihat masih cukup menarik ya. Masih cukup menarik, dari MACD-nya oke, RSI-nya pun oke. Untuk BRPT, garis coklat atau garis oranye ini di 760 wajib ditembus terlebih dahulu. Ini bisa jadi target mingguan BRPT ke harga 800 sampai 830. Ini target 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang ya. Tinggal nunggu MACD-nya DC saja, ini udah cakep. Untuk BRPT seperti itu teman-teman. Bagi yang belum punya barang, bolehlah dicoba di 750 sampai 720. SL apabila dia closing di bawah 710 gitu aja ya. Saya ulangi untuk BRPT, buat teman-teman yang belum punya barang mungkin coba di 750 sampai 720. SL jika dia closing di bawah garis kuning ini di 715 atau 710 gitu ya. Dengan target kenaikan dia ke 800, lalu 830. Jika dia break 830 maka potensi ke 900 sampai 950. Namun itu bukan waktu yang sebentar ya. Pasti membutuhkan waktu yang agak lama, seperti itu untuk BRPT. Kita lanjut, ada PTRO. Ini request teman-teman ya. PTRO punya di 2850. Mohon maaf, ini closingnya di 2850 maksudnya. Untuk PTRO secara teknikal daily dia masih uji resisten terus ya teman-teman. Masih uji resisten di 2880 sampai 2900. Jadi resistnya BRPT itu resistnya PTRO itu di 2900-an. Nah, dari kemarin-kemarin kita pantau 1 mingguan itu PTRO selalu uji resist ke sana. Sudah nembus, balik lagi, nembus, balik lagi. Apakah masih ada potensi Om untuk naik ke sana? Kalau potensi masih besar ya. Jika melihat dari MACD dan RSI-nya dia masih besar itu. Namun perlu hati-hati juga jika suatu saham kok udah nembus berkali-kali terus balik lagi, itu indikasinya udah nggak oke sebenarnya. Tapi kita masih bisa berharap 1 minggu ke depan deh. 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan PTRO masih bisa lanjut naik kembali. Karena apa? Secara weekly PTRO menarik ya. Secara weekly PTRO menarik. Kuncinya jika dia nembus resisten 2900, maka besar kemungkinan dia itu ada potensi ke 3000 kembali. Itu secara MACD dan RSI-nya PTRO itu menarik ya. Jadi boleh dipantau-pantau saja buat teman-teman yang sudah punya barang, jangan lupa pasang trailing stop. Dan jika yang belum punya barang, nah ini kalau buat teman-teman yang belum punya barang, boleh tunggu di 2800 sampai 2750. Itu saja sih buat teman-teman yang belum punya barang. Kalau saya sendiri untuk PTRO tunggu di 2800-an ya.
Itu paling kalau mau aman 2800 sampai 2750. Targetnya ke 2900 sampai 3000. Ini masih menarik secara technical daily dan weekly-nya PTRO ya teman-teman. Kalau kita melihat dari broker summary-nya PTRO sedikit ada akumulasi walaupun nggak besar ya. Walaupun nggak besar, ini ada akumulasi dari CP. Ya, terlihat buangannya masih gede dan retail pun di sini terlihat masuk juga. Jadi untuk PTRO mungkin bijaknya adalah tunggu dia koreksi terlebih dahulu, baru teman-teman coba untuk masuk ya. Seperti itu untuk PTRO. Lanjut ada emiten Raja. Dan Raja terkoreksi 2,76% di harga 2110. Kita cek secara broker summary untuk Raja itu broksumnya kurang oke ya. Di situ ada retail masuk XL dan XC itu cukup besar, dan big bandarnya ada AKBK itu jualan. Jadi secara broksum Raja kurang oke. Kalau kita melihat secara technical daily untuk Raja ini ada koreksi sehat ya teman-teman, tapi sudah agak kurang sehat ya. Kalau ini dilanjutkan koreksi kembali, ini agak kurang sehat. Kuncinya dari Raja adalah 2100, ini garis MA 200-nya nggak boleh ditembus. 2100 itu garis yang nggak boleh ditembus oleh Raja. Jika dia nembus 2100, maka ada potensi untuk lanjut turun kembali ke harga 2000 secara technical daily ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI sebenarnya ini masih oke. Mungkin dia bakal bikin pola seperti ini terus naik lagi gitu ya. Itu kalau melihat dari daily. Jika melihat dari weekly-nya, oke. Weekly-nya Raja ini cukup menarik ya. Weekly-nya Raja cukup menarik. Kalau kita melihat dari weekly 2000 ini, ada support dia di 2000. Jadi kesimpulannya gimana Om? Untuk Raja itu 2100 dia nggak boleh nembus. Kalau nembus dia bakal turun ke 2000. Nah di 2000 ini itu kunci support technical weekly Raja yang nggak boleh benar-benar ditembus. 2000 lah ya. Nih 2000. Kalau dia nembus 2000 lagi, ya udah itu nanti bermain di bawah 2000-an lagi dan itu nggak enak ya. Semoga aja nggak ditembus oleh Raja ya teman-teman. Kalau secara target Raja masih besar, bisa ke 2300 sampai 2500 bahkan 2800. Tapi itu target mingguan yang agak lama mungkin ya. Bisa jadi bulanan ini untuk Raja. Kesimpulannya masih oke selama dia masih di atas 2000. Tapi ini ada potensi koreksi kembali karena retailnya masuk ya teman-teman. Seperti itu saja untuk Raja. Lanjut ada Pani. Untuk Pani dia menguat 2,20% di harga 11.600 ya. Di grup itu selalu banyak yang bertanya, Om CBDK dan Pani kenapa kok naik, kok bisa tiba-tiba naik? Kesimpulannya di sini teman-teman yang bertanya ya, karena technical analisa atau TA-nya Pani dan CBDK itu menarik. Secara weekly dia menarik, bahkan ada potensi ke 12.000 sampai 12.800 secara weekly. Ini target mingguan atau target bulanannya Pani itu bisa naik ke sana ke 12.000 sampai 12.800. MACD dan RSI-nya Pani menarik ya. RSI dan MACD-nya Pani menarik asalkan dia nggak turun ke 10.500 aja sih. Itu secara weekly. Kalau kita melihat secara daily Pani itu cukup menarik juga. Masih ada potensi besar untuk ke 12.000, 12.500 sampai 13.000 lagi. Namun kunci dari Pani adalah 11.400 atau 11.000 lah ya. Dah 11.000 itu support yang nggak boleh ditembus oleh Pani. Buat teman-teman yang belum punya Pani atau bahkan berani membeli Pani, coba teman-teman antri di 11.300 sampai 11.000 SL jika dia closing di bawah 11.000. Gitu aja untuk Pani ya. Targetnya boleh kalian ke 12.000 atau 12.500 atau 13.000. Secara technical daily Pani sudah cukup di atas ya. MACD dan RSI-nya pun sudah beresiko ini.
Kalau saya sendiri mungkin akan tunggu di bawah 11.000 lagi, menyentuh harga 10 ribuan itu saya berani di panik. Kalau masih di 11.000 saya kurang berani ya. Walaupun secara teknikal weekly-nya pani itu cukup menarik, oke? Ya terserah kalian lah mau masuk pani apa enggak, itu bebas. Lanjut ada TPIA. Ini suatu perusahaan yang anaknya akan IPO ya, masih ditunggu-tunggu oleh para investor. Ya kita tunggu saja. Tunggu saja si TPIA ini anaknya mau gimana besok ya kan. Masih belum jelas juga kan gitu. Nah untuk TPIA ini sudah sangat tidak disarankan untuk membeli karena kondisi teknikal dia sudah sangat-sangat di atas. Sudah di atas ya. Sudah di atas walaupun dia itu sudah break resisten, tapi untuk beli di sini supportnya di sini itu terlalu jauh dan itu tidak bijak ya. Secara teknikal daily TPIA sudah di atas. Kalau secara weekly ini baru break resist ya. Jadi buat teman-teman yang masih berani mungkin ya, masih berani dan pingin coba untuk membeli TPIA, coba tunggu di 8.300-an. 8.300 sampai 8.200, SL-nya di 8.000 aja. Target TP bebas ya. Target TP-nya bebas. Kalau secara resisten TPIA ada resistnya cukup jauh juga ini ke bentar. Wah, bisa ke 9.200 sampai 10.000 ya. 9.200 itu target resisten pani. Mohon maaf, target resisten TPIA bisa ke sana. Tapi kondisi memang udah di atas ya. Jadi kalau teman-teman yang masih berani untuk membeli TPIA, mungkin bisa tunggu di 8.300 sampai 8.100 SL-nya jika dia jebol 8.000. Target TP-nya ke 9.000, 9.200 sampai 10.000. Itu saja untuk TPIA ya. Kesimpulannya memang masih menarik, tapi sangat-sangat beresiko. Lanjut, yang terakhir ada Brent. Brent menguat 1,24% di harga 6.100. Untuk Brent secara teknikal daily dia sama seperti BRPT dan PTRO ya. Dia itu sudah di atas tapi masih ada potensi untuk lanjut naik kembali. Kuncinya ada di 6.000 dan 5.900 untuk Brent. Itu support yang tidak boleh ditembus ya, di situ, harga situ. Kalau dia nembus 6.000 atau 5.900 ya mungkin ada potensi untuk turun kembali ke harga 5.500, tapi itu semoga enggak ya. Diharapkan dia enggak nembus lah. Untuk target Brent 6.400, 6.500 itu harusnya kuat ke sana. Kalau kita melihat dari polanya Brent juga oke kok. Gitu ya. Semoga dia kuat ke 6.400, 6.500-an lah ya. Kalau kita melihat dari weekly-nya Brent ini MACD-nya belum oke, tapi RSI-nya cukup menarik. RSI cukup menarik. Ya kuncinya tadi lah ya di 6.000 sampai 5.900 itu area yang tidak boleh ditembus oleh Brent. Om kalau mau masuk sekarang boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman mau nyobain masuk sekarang, di 6.100 sampai ke 6.000, SL-nya jika jebol 5.900. Itu saja. TP-nya di 6.400 atau 6.500 boleh. Jika dia jebol 6.500, maka potensi lanjut ke 6.800 sampai ke 7.000 lagi, gitu ya. Itu untuk Brent, tapi ingat MACD weekly-nya masih belum menarik. Tuh, untuk Brent. Baik, ini cukup untuk video yang pertama. Kita lanjut di video yang kedua nanti. Jangan lupa nonton, oke? Bye-bye.